Halo sahabat tech, jadi baru-baru ini Indonesia itu kedatangan handphone terbaru dari Xiaomi. Namanya Redmi 9. Ini nih, handphonenya udah di tangan saya. Ini di handphonenya nih. Di sini saya akan menceritakan kesan pertama saya setelah beberapa saat menggunakan handphone ini nih. Nah, makanya bagi sahabat tech yang penasaran, kepoin terus video ini sampai selesai. Nggak bakal rugi kok. Kita mulai dari desain sahabat tech. Berbeda dengan pendahulunya atau Redmi 8, Redmi 9 kini dilapisi bodi dengan bahan yang tidak mengkilap. Tetapi meski demikian, bodi Redmi 9 masih tetap enak dilihat kok. Malahan saya lebih menyukai desain Redmi 9 karena sangat ampuh untuk menghindari noda minyak atau keringat pada jari sahabat tech. Jadi sahabat tech, ini nih didesain ada ini nih alur-alur kecilnya di bodi bagian belakangnya. Nah itu tuh enak banget sahabat tech. Kenapa? Soalnya jadi nggak licin ketika dipegang tuh sahabat tech. Enak pokoknya. Pada bagian belakang, Xiaomi membekali 4 kamera untuk keperluan masing-masing pemotretan. Kamera utama dilengkapi dengan sudut pandang lebar beresolusi 13 megapiksel. Kamera kedua memiliki sudut pandang ultra lebar dengan resolusi 8 megapiksel. Terus ada lagi yang namanya kamera makro beresolusi 5 megapiksel. Kamera terakhir adalah depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Rancangan kamera belakang Redmi 9 ini dibuat nggak terlalu menonjol sahabat tech. Artinya sahabat tech itu bisa dengan aman meletakkan handphone ini di permukaan yang datar meski tidak menggunakan casing. Oh iya, ngomong-ngomong soal casing nih sahabat tech, dalam paket penjualannya Redmi 9 ini juga disertakan oleh casingnya sahabat tech. Redmi 9 memiliki layar tipe IPS berukuran 6,53 inci. Layar ini beresolusi 1080 x 2340 piksel. Bagian atasnya terdapat Note sebagai tempat untuk kamera depan. Berbicara soal kamera depan, kamera ini dilengkapi dengan sensor sebesar 8 megapiksel. Sekarang saya mau membicarakan sedikit seputar menu antarmuka yang ada di aplikasi kamera. Jadi di sini ada beberapa pilihan sahabat tech. Pertama ada, saya buka dulu ya. Ada slow motion, terus ada short video, terus lalu ada video. Kemudian ada foto, terus ada potret. Nah, yang terakhir ada pilihan Pro. Nah, seperti yang kalian tahu, pilihan Pro itu memungkinkan kita mengatur secara manual seperti itu. Kita bisa milih secara manual seperti white balance. Terus autofokusnya juga bisa dimanualin. Terus sama ada ISO dan banyak lagi sahabat tech. Nah, intinya nih menurut saya antarmuka kamera di Redmi 9 ini itu nggak jauh beda sama handphone Xiaomi kebanyakan sahabat tech. Terus intinya bagi kalian yang sudah memiliki handphone Xiaomi terus beralih dah nih ke handphone Redmi ini, itu nggak akan asing kok ketika mengakses kameranya. Sekarang saya mau menceritakan ada apa sih di bagian bawah sini nih. Di sini di bagian bawahnya ya, di Redmi 9 ini ada pertama audio jack 3,5 mm sahabat tech. Terus ada juga lubang mikrofon. Nah, terus kita agak ke tengah lagi di sini ada port USB Type C. Ya, untungnya Type C nih, jadi bisa macam-macam colokannya kan udah banyak tuh kabel Type C. Dan terus ada ini nih. Biasa ada lubang speaker sahabat tech. Nah, yang saya suka itu adalah jadi antara lubang ini nih, lubang jack audio sama port USB itu ada di sisi yang sama. Kenapa itu enak? Jadi misalnya gini sahabat tech, saya lagi dengerin earphone pakai kabel colokin. Terus misalnya handphonenya habis nih baterainya sambil dicas. Nah, dengan demikian kabelnya sama-sama di sini, jadi nggak terlalu banyak kabel. Kalau ada di sini, misalnya port ada di sini, port pengisian. Nah, terus kalau misalnya audio jack ada di atas kan jadi agak banyak tuh, jadi ribet. Makanya dia ada di satu tempat, jadi nggak terlalu ribet sahabat tech. Terus sahabat tech kita bergeser ke bagian kanan handphone ini. Bagian kanan ini di sisi kanan ada tombol daya sama tombol volume. Jadi tombol daya sama tombol volume itu dalam satu lokasi lah ya. Terus tray SIM card ada di sebelah kiri sahabat tech. Nah, asiknya sahabat tech,
Redmi 9 ini tidak mengusung sistem hibrida. Artinya jika kalian menggunakan dua SIM card sekaligus, kalian masih bisa memasukkan micro SD sahabat tech. Enak kan? Oh iya sahabat tech, jadi kapasitas baterai Redmi 9 ini itu besarnya 5020 mAh. Cukup besar. Untungnya ini kan ukuran handphonenya gede. Nah, jadi itu kapasitasnya bisa dibilang dia agak lebih ke melebar, bukan kapasitasnya buat ke tebal. Nah, jadi biarpun baterainya itu 5020, dia ketebalannya juga nggak begitu tebal tuh. Dia bisa dibilang tipis lah untuk ukuran baterai 5000 mAh. Versi Redmi 9 yang ada di tangan saya ini menggunakan RAM sebesar 4 GB, terus penyimpanan internalnya itu sebesar 64 GB. Oh ya, prosesor yang digunakan dalam Redmi 9 ini adalah MediaTek Helio G80. Terus sistem operasinya Android 10 sahabat tech. Saya sempat menjalankan beberapa aplikasi benchmark untuk mengetahui performa Redmi 9 ini sahabat tech. Nah, terus selama menjalani proses benchmark itu saya membandingkannya dengan pendahulunya alias Redmi 8 sahabat tech. Yuk kita lihat yuk. Benchmark pertama yang saya jalankan adalah 3D Mark. Ini berguna untuk mengetahui seberapa Anda Redmi 9 ketika sedang digunakan bermain game atau semacamnya. Pada pengujian Slingshot, Redmi 9 memiliki skor 1744 poin, yang mana Redmi 8 memiliki skor sebanyak 825 poin. Secara keseluruhan, Redmi 9 memiliki performa yang cukup jauh di atas Redmi 8. Lihat deh grafik ini sahabat tech. Selanjutnya saya menjalankan benchmark PC Markwalk 2.0 untuk mengetahui performa Redmi 9 ketika digunakan dalam keperluan sehari-hari. Secara keseluruhan, performa Redmi 9 unggul jauh di atas Redmi 8, yang mana Redmi 9 mampu menghasilkan angka keseluruhan sebanyak 8.663 poin. Sedangkan Redmi 8 memiliki skor keseluruhan sebanyak 4.626 poin. Dalam pengujian ini, seluruh skor Redmi 9 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Redmi 8. Setelah itu, saya menjalankan pengujian PC Mark Computer Vision. Nilai keseluruhan pada uji coba benchmark ini berujung pada Redmi 9 memiliki skor sebanyak 5.686 poin. Artinya, lebih tinggi secara signifikan jika dibandingkan dengan Redmi 8. Kini saatnya saya menguji keunggulan memori penyimpanan pada Redmi 9. Sebagai penerus, Redmi 9 memiliki kecepatan penyimpanan internal yang cukup unggul jika dibandingkan dengan Redmi 8. Contohnya nih sahabat tech, pengujian sequential write dalam Redmi 9 memiliki kecepatan 222 MB per second. Sedangkan Redmi 8 memiliki kecepatan sequential write sebanyak 134 MB per second. Secara keseluruhan, Redmi 9 dan Redmi 8 masing-masing menoreh skor sebanyak 8.376 poin dan 6.238 poin. Berdasarkan skor benchmark tadi yang saya lakukan nih sahabat tech, jadi Redmi 9 ini memiliki skor yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Redmi 8 atau pendahulunya. Tapi nanti dulu sahabat tech, jadi saya akan mengulas lebih mendalam lagi seputar Redmi 9 ini sahabat tech di pertemuan selanjutnya. Nanti di sesi review Redmi 9 ini saya itu mau membahas seputar kameranya sahabat tech. Saya uji dah tuh, mau pagi, mau siang, mau malam, videonya juga saya cek sahabat tech. Terus saya juga mau menguji seberapa tahan sih baterai yang ada di sini nih, yang katanya gede itu 5000 mAh atau mAh. Terus saya juga nggak ketinggalan mau nguji saat menggunakan game berat seperti PUBG Mobile. Tuh saya main setelah ya mau lihat entah kalau main 1 jam itu berkurangnya berapa. Terus oh ya, di sini tuh ada sistem pengisian cepat. Nah, jadi ini tuh hadir dengan sistem pengisian cepat. Nah, adaptornya itu memiliki daya 18 watt. Nah, makanya nanti saya mau uji juga sahabat tech dari keadaan 0% sampai 100% itu memerlukan waktu berapa jam, berapa menit misalnya gitu sahabat tech. Makanya nanti kalau ada video reviewnya jangan lupa ditonton ya sahabat tech.
Oke sahabat Tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat Tech punya saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga like sama subscribe video ini. Subscribe juga channel Tech ID, jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Biar saya terkenal. Dadah!